Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhan nas usikum wa iyya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha wa zawjaha wa bashara minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaalu bihi wal anhar innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa rahmat dan hidayahnya kita tidak akan pernah berkumpul di masjid yang mulia ini. Marilah kita bersyukur atas segala nikmat, gerakan hati kita yang digerakkan oleh keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, sehingga langkah kaki kita tetap dituntun oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita, menunaikan sholat Jumat berjamaah. Begitu banyak saudara kita yang mungkin saja dalam hal ini tidak punya kemampuan untuk menunaikan keimanannya, sehingga beliau tidak dapat menjalankan kakinya untuk menunaikan ibadah pada kita bersama kita sekalian. Kita doakan semoga saudara-saudara kita bisa bersama-sama kita untuk menunaikan kewajibannya sebagai pengemban dinul Islam yang dicanangkan dalam dirinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk pula buat para keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para ulama, para tabi'in, dan para pengemban amanah yang diberikan kepada kita. Semoga kelak nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaat usma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat yang paling penting di dalam hari Jumat ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhkan larangan Allah dengan sungguh-sungguh pula, agar kelak nanti kita mendapatkan gelar yang tidak pernah didapatkan di muka bumi ini, yaitu gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, gelar takwa ini tidak akan pernah didapatkan oleh siapapun. Didapatkan hanya kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala beriman dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gelar takwa yang pertama
adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, orang-orang yang beriman dan menjalankan perintah Allah, menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menunaikan puasa di bulan Ramadan, serta menunaikan pergi haji jika mampu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa yang harus kita katakan bila para ulama kita mengatakan kita gila? Kalimat ini, kata ini memang sangat mudah, tapi terkadang kalimat kitabillah ini di zaman Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW mengatakan kitabillah, mereka para sahabat menangis karena mungkin saja tidak ada kemampuan yang harus dijalankan kecuali dengan izin Allah dan tuntunan baginda kita Rasulullah SAW. Di zaman sekarang, bila ulama, kiai apapun mengucapkan kalimat kitabillah di dalam diri kita, seolah-olah hal yang biasa, seolah-olah hal yang sudah menjadikan kelurahan dalam hidup kita. Padahal ajakan untuk kitabillah ini, ajakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus diresapi oleh kita sekalian. Begitu banyak jeripaya kita menyekolahkan anak kita dari sekolah dasar, dari TK, SD, SMP, bahkan pula kuliah sampai tingkat tinggi. Intel takwa tidak akan pernah terdapatkan oleh mereka. Begitu banyak para profesor, para sarjana yang telah mendapatkan emban dalam dirinya, yang dilakukannya bahkan melebihi dari apa yang dia dapat dalam pelajarannya. Begitu banyak kemungkaran, korupsi yang dilakukan oleh mereka, yang sebenarnya mereka paham bahwa itu merupakan kemungkaran yang tidak harus dilakukan oleh seorang orang yang punya titel profesor, doktor, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mudah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang harus kita ambil untuk kita semua mendapatkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbatullah ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa mahabbah itu ibarat pohon kecintaan dalam hati kita. Akarnya adalah merendahkan diri di hadapan zat yang dicintainya. Batangnya adalah ma'rifah kepadanya. Rantingnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daunnya adalah rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta buah yang dihasilkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahan untuk menyirami ini yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja jika amalan-amalan tersebut berkurang, maka berkurang pula lah mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbatullah ini memang harus terus kita istiqomahkan. Salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah mari kita sama-sama memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita, agar pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kita merasakannya bahwa hidup di dunia ini adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar nilai takwa dalam diri kita ini bisa tersalurkan, yang kedua adalah merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan
Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Makna ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan menyaksikan perbuatanmu kapan saja dan di mana saja kamu berada, di darat ataupun di laut, pada waktu malam maupun siang, di rumah, di kediamanmu maupun di ruang terbuka. Segala sesuatu berada dalam ilmunya. Dia mendengarkan perkataanmu, melihat tempat tinggalmu, dan di mana saja adanya, dan dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan serta yang kamu pikirkan. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi penyakit hati, agar kita bisa memberikan ketakwaan kita dalam diri kita. Yang ketiga adalah menjauhi penyakit hati. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Di dunia ini sebenarnya tidak ada yang namanya kejahatan dan bencana besar, kecuali penyebabnya adalah perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Adapun penyebab dosa itu teramat banyak sekali, di antaranya adalah penyakit hati. Penyakit hati yang cukup kronis yang menimpa banyak manusia, seperti dengki yang tidak senang kebahagiaan menghingap kepada orang lain, atau ghibah yang selalu membicarakan aib orang lain, dan satu penyakit yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sholat Jumat yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk syirik ini sangat banyak. Bagi ulama mengatakan ada dua, baik syirik besar maupun syirik kecil. Oleh sebab itu syirik ini merupakan selalu menghampiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita lupa apa yang kita ucapkan, bentuk perangkap daripada syirik yang kecil. Salah satu hal yang ada dalam pikiran kita, bila kita melaksanakan suatu pekerjaan, ada sesuatu yang kita anggap kita menjadikan suatu kemudahan, jadilah kita mengatakan, kalau tidak dengan ini, pekerjaan kita tidak lancar. Itu bentuk kesyirikan yang sangat kecil yang tidak kita sadari, bahwa sesungguhnya sukses dan tidak suksesnya pekerjaan kita semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue kalau nggak kerja, gua nggak makan. Bentuk ini yang selalu kita umumkan dalam kehidupan kita sehari-hari, padahal Allah sudah menjamin semua makhluk yang ada di muka bumi ini, dari sekelas kuman, semut, segalanya Allah sudah berikan nafkahnya masing-masing. Kadang-kadang kita shock, karena kita paling sempurna di antaranya. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal bentuk usaha yang kita lakukan adalah sebagai ikhtiar kita dalam kehidupan kita. Adalah kewajiban kita sebagai makhluk untuk ikhtiar. Kewajiban kita adalah mencari nafkah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disandarkan dengan diri kita dan kesombongannya. Syirik ini yang paling kecil kita kadang-kadang ada di dalam diri kita. Semoga kita semua terhindar dari syirik kecil ini dan kita selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah menundukkan hawa nafsu kita. Manusia adalah paling makhluk yang paling besar nafsu hidupnya. Sudah diberi kekuasaan, nambah lagi kekuasaannya. Sudah diberi kedudukan, tinggi kedudukan yang tinggi lagi. Sudah Allah memberikan satu hal yang baik, ingin yang baik lagi. Tapi itulah manusia. Oleh sebab itu, apabila kita mampu menahan dan menundukkan hawa nafsu kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tanda adanya nilai takwa dalam pribadi kita, serta di akhirat mendapat balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41, yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.
Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah mewaspadai tipu daya setan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mendeklarasikan bahwa makhluk yang akan hidup selama-lamanya, makhluk yang tidak akan pernah mati di dunia ini adalah setan. Kalau kita mau hidup selama-lamanya, berarti kita mau jadi setan. Bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan kebebasan kepada setan untuk hidup sampai dengan akhir zaman nanti. Allah sudah memberikan lisensi kepadanya untuk menggoda makhluk Allah yang sangat mulia, yaitu kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, perkara-perkara yang dilakukan keburukan-keburukan oleh diri kita seyogianya menjadi iktibar buat kita bahwa sesungguhnya setan selalu dekat kepada kita. Oleh sebab itu, bertambahlah keimanan kita dan setan akan menjauhi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka yang menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan dosa-dosa besar. Jika masih tak berhasil dengan cara ini, yang menggoda dengan perbuatan mubah, sehingga manusia menyibukkan dirinya dalam perkara ini. Jika tidak mampu juga, maka setan akan menyerahkan bala tentaranya untuk menimbulkan berbagai macam gangguan dan cobaan silih berganti. Maka tidak diragukan lagi bahwa mengetahui rintangan-rintangan yang dibuat setan dan mengetahui tempat-tempat masuknya ke hati anak Adam dari bujuk rayu setan merupakan poin tersendiri buat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dapat membentengi diri kita dari godaan-godaan setan yang selalu dan tiap detik, tiap menit ada dalam diri kita. Kemalasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuk daripada godaan setan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, semoga saja kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman dan Islam kita. Kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Marilah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang muttaqin, yang selalu istiqomah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman hadan bihi wa kafa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidina khalaqil wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bil amri ya jalbihi li nafsi wa sanadihi bi kalimatil kursi wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qaiman aliman inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i wal amwat innaka sami'ul qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kasifal bilad Allahumma ansur man sarana ad-din wahdul man hadal muslimin wa ali kalimataka illa yaumiddin Allahumma afil baina qulubil mu'minin wa aslidatana bani Allahumma fa'anna bala wal waba wal fala wal fahsya wal munkar wa yagila wa sadata ina wa syurga qaum mutarifah wa mihana wa ma dhahara minha wa ma baton Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanhal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru ala nikmatihi yazidkum was'aluhu min fadlika yahyikum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah.